Nah, teman-teman, ini dia destinator. Ternyata memang aslinya dimensinya lebih gede dibandingkan di BB juga surprise, ternyata di bagian kap mesinnya itu ada. Nah, ini dia Mas, visibilitas kita terasa. Cak, ternyata di sini ada pamer juga yang U9, gokil Mas. Cak, BYD Atto One dan ternyata aslinya. Cak, IBB sekarang bersama dengan A Bobby. Hari ini kita sedang memilih mobil terbaik. Ya. Ada juga destinator yang terbaru, ya, betul. Cak ya. Ya. Terus ada juga yang paling sekarang hot topic itu yang Seagull. Seagull? Iya, Ya. kamu tahu nggak Seagull? Nggak tahu saya. Atto One. Atto One? BYD, oh, baru ya? Atto satu baru, harga 200 jutaan. Murah ya? Tapi ternyata A Bobby tadi sukanya Silane 7. Silane 7. Selera orang tinggi, Cak, Sultan. Asli itu. Amin. Sampai toh? Amin. Jadi tadi kita sudah berdoa ya Supaya bisa memiliki. Allahumma sholli ala Muhammad ya, supaya memiliki. Ya, sekarang kita akan mencoba melihat, menyapu Cak di dalam sini apa aja di dalam. Ya, nanti biar teman-teman tahu nih apa aja di dalam Gias. Nah, betul. Mobil-mobilnya ya. Bagus loh, Cak ini. Pusing Cak. Kualitas Cina memang sekarang bagus ya. Iya. Kita serasa lihat mobil Jepang kayak plastiknya kok kalah ya Cak. Iya, jauh Kak. Jauh ya. Heeh. Cek satu persatu, Cak. Oke, gaskan ayo. Jadi teman-teman semuanya, ini yang pertama, yang ini Cak, apa roadster ya? Tadi Cyberstar. Oh, Cyberstar. Kita tadi sudah masuk ke dalam. Ini dia. Bisa buka nih, Cak. Oh, ternyata begini nih. Wah, Cak. Gokil, Cak, tapi panas, Cak. Panas ya. Jakarta nggak ini nih, nggak cocok ini, Cak. Ini apaan ya? Waduh. Gesrasan Deso kita lihat. 1,7 M tadi kita tanya ya. Nah, tapi bukaannya termasuk cepat ya, nggak terlalu lambat kok, oke ya? Iya. Masuk oke sih, Cak. Jadi kalau ini Cybersteer belakangnya cakep banget. Lihat aslinya, Cak, mungkin kalau digambar nggak terlalu kelihatan, tapi lihat aslinya tuh cakep. Jadi dia ada model horizontal, tarikan LED gitu ya. Terus ada kayak anak panah. Jadi itu kalau nanti lampu sen nyala itu anak panah tuh, set gitu. Bener nggak, Cak? Betul sekali, Cak. Nah, tertarik nggak ini? Tertarik banget, Cak. Tertarik. Tapi lebih tertarik yang Silane 7. Karena duitnya ya. 1,7 miliar sama 600 jutaan. Sama enggak, Cak, jangka panjangnya. Kalau ini kan cuma buat gaya-gaya. Oke. Sebulan 2 bulan bosen, Cak. Oke. Kalau itu fungsinya juga dapat, Cak. Oh iya sama sih, anak-anak. SUV ya. SUV. Gokil. Ini memang bapak beda sih ya. Nah, kalau Cina sekarang gokil sih ya materialnya, lihat nih. Wih, masuk sini dulu. Waduh. Glosor banget posisinya. Wah, Depro, Cak. Kayaknya nggak pantas sih WP pakai beginian, Cak. Susah masuknya. Lihat Bose nih, udah pakai Bose lagi nih audionya. Filmnya memang terasa sempit ya. Tapi sekali lagi ini adalah motor mobil performa. Dalamnya materialnya, kulitnya bagus. Cakep. Karbon gitu sininya. Cukup sih. Sempit banget tapi ya. Biar besar ini. Gimana feelnya, Cak? Gak bisa, Cak. Perut aku gak bisa nekuk, Cak. Cak, kemana Cak kita, Cak? Lanjut ke sana yang belum dulu. Sana ya? Oke. Nah ini, Cak, kalau kita lihat semuanya MG ya. Ya. Teman-teman ada MG4 EV X-Power. Di sini sama yang warna putih. Teman-teman. Pokoknya sini Morris Garage. Jadi kalau nanya apa sih MG, itu Morris Garage. Morris Garage. Garage, garasi. Nah. Tapi hari ini kenapa kita nggak bahas motor ya, Cak? Karena mobil semua di sininya, Cak. Hampir semuanya mobil ya? Iya. Motor cuma Honda tadi ya? Kayaknya kita pindah aja deh buat mainin Fitra Eri kali ya. Terlalu saingin. Wah, terlalu pede kita. Nah, ini ada MG4 EV. Cak ya, lihat tuh. Nah, lihat sini. Nah, ini juga. Cak, ternyata di sini ada pameran juga yang U9, gokil Mas. Ini yang bisa lompat-lompat nih. Kayak di YouTube ya, Cak. Ternyata hadir juga di sini. BYD membawa ke sini, Cak. Keren banget aslinya ya. Kalau di jalan mah udah pada ngelirik, Cak, ini, Cak. Keren, U9.
Gila, belakang full karbon, Mas. Karbon kering ini. Tuh. Cina makin gokil. Yo, ini Cherry nih, Cak. Cherry. Yang sedang jadi omongan tuh sekarang CSH, Cak. Yang plug-in hybrid, Cak. Bukan. Oh, yang hybrid. Yang plug-in hybrid. Oke. Kan ada hybrid mobil nih. Ya. Kita jadi kayak guru lagi ya. Ya, betul. Sama-sama belajar ini. Ya. Jadi ada plug-in hybrid, ada hybrid. Oke, ada benar. listrik. Nah, kalau yang plug-in hybrid itu dia itu ada baterai besar dicangkokkan ke engine. Oke. Jadi kalau hybrid biasa kayak Zenic itu kan 1 kilo paling 2 kilo dia habis kan baterainya. Ya. Kilowattnya kan kecil. Nah, kalau ini gede, Cak. Jadi yang CSH itu baterainya bisa 90 kilo. 90 kilo. Jadi kalau sama antar kota perkotaan ya udah paling baterainya pakai listrik doang dan dia bisa ngecas pakai engine-nya. Oh. Kalau EV kan harus pakai colok tuh. Benar. Kalau dia pakai mesin bisa. Pakai engine-nya bisa. Keren ya. Keren ya? Ternyata kuncinya dari sini, Cak. Super hybrid platform. Ternyata baterainya gede banget ya. Ah, sih baterai. Ini baterai gede. Ini baterai Oh, ini ini. baterai ini. Ini baterai ini. Itu engine. Ini baterai segini gedenya nih. Tapi kayaknya kalau rusak pusing ya. Kayaknya sih gitu. Heeh. Ini nih, Cak. Ini lempengan baterai super hybrid kan. Ini udah kayak mobil listrik ya. Di sini ada engine. Ini engine-nya ini. Bukannya yang hybrid itu yang campur bahan bakar konvensional gitu? Betul. Bisa? Bisa. Jadi dia cuma kapasitasnya lebih besar. Jadi jarak tempuhnya bisa sampai 90 kilo yang CSH-nya. Itu, Cak. Nah, ini untuk yang platformnya, itu untuk yang bodinya. Di sini cangkon bodinya. Nah, ini dia. Kayak gitu, Cak. Mesin-mesinnya di sini. Gitu. Kira-kira gitu kali ya, teman-teman. Kita sama-sama belajar ini. Tapi yang jelas ini kalau kita lihat ternyata lempengannya super hybrid platformnya kayak gitu ya. Wah, gede ternyata baterainya. Nah, ini, Cak, body-bodinya, Cak. Nah, seperti ini. Ini baterai semua berarti di bawahnya nih ya. Ini dipajang di sini, tapi kok yang dipajang yang di kiri setir? Iya, beda ya. Ya, dari Cina ambilnya nih berarti. Ambil dari Cina itu. Ini nih, Cak. Itu, Cak. Ya. Tuh, Yo, CSH itu. Oh, Itu yang plug-in hybrid. Nah, suka nggak modelnya? Coba. Nah, ini dia. Jadi dia modelnya kemarin aku nyoba sih, Cak. Jadi dia bisa ngecas sebelah kanan. Oke. Ada juga BBM BBM sebelah kiri. sebelah kiri. Nah, Rawan nggak sih kalau yang dua begini ya? ya selama ini sih belum ada kejadian meleduk sih. Belum ya? Belum ada. Tuh, Cuman engineer juga udah pasti mempertimbangkan. udah memikirkan lah, Cak. Ini cari jasa. Dalamannya cakep sih. Cina makin gila sih. Ini dalamannya, Cak. Wih. Mewah lah. Kalau sama destinator, bagus mana? Destinator kayaknya. Destinator ya. Jiwa Jepang tetap ya. Tapi lihat dong bodinya, tebelnya kayak apa. Coba buka. Buka, Cak, buka. Tuh berat, Cak. Iya. Bobby bener-bener luar biasa emang jiwanya. Luar biasa jiwa ini, mau belanja gitu. Duitnya banyak ini memang susah. Saya lagi mikir, ini jual apa lagi gitu ya, gitu buat beli. Enggak lah, Cak, sama nggak usah jual-jual. Tabungan banyak lah. Iya, itu deposito dicairin aja. Nah, ini sini semuanya yang ini, Cak. CSH hybrid semuanya di sini. Ini CSH. Taigo Cross hybrid. Ini bukan plug-in ya, ini hybrid biasa. Ini warna putih. Belum nih. Nah, ini J6 EV. Wah, sampai cocok nih. Oh, ini ya. Yang ini nih. Buat adventure ya. Ya ini, tapi itu listrik full. Full listrik yang ini. Suka nggak, Cak, itu? Suka sih. Suka ya? Suka, Cak? Kayak robot ya? Ini lampunya AS ya. Udah ngiklan lagi nih, belum. Oke. Dari situ. Listrik full. Aneh ya, looknya. Oh, ini aneh-aneh loh ini Cherry. Hah? Yang ini nggak ada pintunya tuh. Ya ini kan cuma itu doang. Cutting-cuttingnya ini. Oh, ini ganti kali, Cak. Ganti ya. Gantian itu. Jadi terbuka, keren Buat juga ya. Trabas kayaknya. Buat Trabas ini emang bener.
Ini besi loh. Gila. Buset. Wah, besi bener. Ini tahan bentur ini. Baja kayaknya nih. Baja. Kayaknya ya. Bajring kayaknya. Hah? Bajring. Apa itu? Bajaringan. Bajring. Aduh, bahasa mana lagi itu? Oke. Kita let's go lah lainnya. Cari udah nih yuk. Ini sini J6 udah, J6. Jadi kita lihat Mazda. Nggak tahu ya, habis ngeliat mobil-mobil Cina, lihat Mazda kok jadi biasa ya? Kenapa ya, Cak? Tuh. Jadi biasa jadinya. Cek 3. Mazda itu keren ya, Cak, tapi sempit ya. Mazda itu keren, Cak, tapi sempit dalamnya. Sempit ya? Sempit. Kuro. Wush, strut. Ya kan, di mundurnya aja udah langsung space-nya buat kaki nggak ada tuh. Parah sih. Jadi, setelah ngelihat mobil Cina, lihat mobil-mobil Mazda serasa biasa ya. Setelah mobil Cina dan Mazda jadi serasa biasa. Biasa, Cak. Mazda 3 itu. Yang putih. Jadi biasa-biasa padahal cakep loh. Iya, cakep padahal. Nah, ini dari sini. Sampai ke pojok, kita sampai dulu. Iya. Siap, nanti sih nyambungin sana, Cak. Tadi kan belum kita shoot. Oke, yang di sana Lexus ya. Lexus teman-teman. Tapi Lexus udahlah, light up-nya udah ada semuanya di situ. Nggak perlu kita bahas lah kali ya. Oh, ada motor juga Cak di sini. Mana motor? Itu mah bukan, itu Pertamina-nya. Simulator. Lexus Lounge. Wah. Ada Crown. Crown jadi jelek banget, Cak. Gila jadi begitu, Crown. Kok enggak? Yang tadi ya udah ini. Karakternya jadi berubah, Crown. Crown itu kan harusnya kan elegan gitu ya. Ini kayak mukanya kayak kepotong gitu ya. Yang dulu lebih bagus. Yang dulu bagus. Suka yang lama. Ini Toyota, Cak. Panjang banget tapi dia. Belakangnya Crown tuh. Ternyata miring, Cak. Nggak ngeliat. Saiwan ini mobil listrik bukan? Oh iya, betul. Oh iya, betul, Cak. Fuel cell EV. Semuanya kan listrik, Cak. Ini tadi apa, Cak? Sama ini pilih mana, Cak? Sama Densa tadi. Hah? Harga 2 kali lipat. 1,8 ini. Yang tadi berapa sih? Tadi 950. Oh, iya. Iya. Kalau dari harga sih menang yang tadi sih. Cak. Iya. Tapi kalau dari tampilan saya lebih suka yang ini sih. Langsung suka itu ya. Selera tinggi beda emang. Sultan susah. Mantap, Interiornya juga. Wah, empuk sih. Empuk. Ini Alphard yang 2025. Iya, Velfire ini. Ada Kijang, Cak. Legend, Mas. Mobil tank ini, Cak. Iya, keras banget ini. Gile nih. Ini tahun 65 ini kayaknya nih. 5 ya. Oke. Bisa jadi sih. Legend Toyota. Gokil. Kijang, 79 ya? Wah. 79 ternyata. Mantap, Boy. Mantap ya. Sama justru jiwamu tertarik situ, Cak. Heran aku. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga ya. Tapi ini legend. Legend. Klasik. Sepi loh Toyota. Yang rame itu justru tempatnya BYD sama Mitsubishi karena ada Destinator dan juga ada Seagull ya atau Atto 1 ya, Atto 1. Honda semuanya Honda. Honda di situ. Enggak terlalu banyak dirubung juga. Hanya HR-V. Ya. Dan di sana ya seperti inilah, Cak. Lexus. Kita sampai ke BYD aja ya sama Destinator ya. Rame nggak kira-kira? Yuk, nah, teman-teman, ini dia Destinator. Ternyata memang aslinya lebih cakep ya. Cak, ini sukanya di siluet yang bagian samping sih. Kelihatan gagah gitu ya. Ini sih dimensinya lebih gede dibandingkan Expander, tapi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Pajero Sport. Pajero di sini. Oke, kita coba menyapu di sini ya. Nah, ini dia Destinator yang warna silver, teman-teman.
Wah, grillnya ternyata cakep ya. Cak, jadi impresi WP ketika ngeliat langsung lebih cakep ya dibandingkan dengan video atau gambar. Dan di WP juga surprise ternyata di bagian kap mesinnya itu ada cekungan di sini, Cak. Jadi nggak polosan ya dia, cekungan kiri kanan ya. Jadi feel muskuler itu keluar gitu, lihat tuh. Nah, kelihatan nggak sampean? Tuh, keren sih desainnya ya. Entah kenapa dibanding expander ya, sorry expander lagi, X-Force lebih enak ini dilihatnya. Jadi ada revisi lah, lebih pas rasanya. Coba kita intip di dalam ya. Nah, teman-teman kita lihat di bagian sini. Wah, ada orang ternyata masuk ke dalam. Oke, kita aja lah nanti ya. Ini untuk yang versi apa nih? Nggak tahu ya, ini bawahnya kayaknya ya. Lihat, masih satu warna ya. Cak. Ini yang warna putih. Wah, putihnya cakep, Mas. Ini baru ganteng nih yang ultimate nih. Jadi teman-teman, kekuatan dari desain Destinator dari kata IWB ya adalah setiap tekukan bodinya ini memang pas rasanya, kelihatan tough gitu ya. Kelihatannya tuh laki gitu, enak gitu dilihatnya. Jadi dibandingkan dengan X-Force, lebih proporsional ini ya, kalau dari kacamata IWB, Cak. Walaupun mungkin sama harus adaptasi dengan bagian moncongnya ini ya, bagian cupnya yang kayak melengkung gini, membulat. Tapi enak sih dilihatnya, dan IWB sukanya di sini nih. Keberanian dari desainer Mitsubishi adalah pembuatan grillnya yang ditutup ya, jadi kayak robotik begitu. Jadi sebenarnya lebih ke sini nih, kisi-kisi untuk cooling systemnya. Bagian bawah-bawahnya, Cak, kelihatannya memang gede gitu. Nah, terus kalau kita masuk di sini, teman-teman, kita coba masuk ya. Wah, ini kelebihannya nih, lihat nih. Tuh, ini berat ya, kelebihannya memang Mitsubishi. Materialnya bagus ya, ini soft touch semuanya. Coba kita masuk ya, Cak. Jika kita masuk ke dalam sini, dia sudah elektrik ya. Nah, ini dia, Mas. Kelebihannya adalah visibilitas kita terasa lapang. Kita coba tutup ya. Wah, ini lebih luas feel-nya dibandingkan Pajero sih. Karena bagian kacanya ini gede banget kacanya. Ini kayak old Pajero ya, Cak. Kalau feel dari visibilitasnya itu lapang. Dan hoodnya kelihatan di sana, moncongnya kelihatan. Wah, ini kalau nyetir enak sih ini. Gokil, Cak. Bagian kaki-kakinya juga nggak terlalu menggantung. Terus feel setirnya juga terasa pas ya rasanya. Mungkin nggak terlalu lebar ininya, Cak. Ini ada konsol di sini yang gede. Sekali lagi feel-nya mewah, ini soft touch semuanya. Jadi nggak akan bahas mengenai inilah, nggak akan bahas mengenai fitur-fitur biar teman-teman yang sudah ahli mobil, tapi WP melihat dari impresi konsumen biasa. Wah, cakep sih ini, pasi-pasnya juga bagus ya. Serasa kayak Pajero rasanya ya. Artinya kualitas, lihat finishingnya cakep. Wah, ini enak jarak jauh sih. WP yakin enak nih mobil. Cakep. Cakep ya. Ini juga lapang, ada panoramik yang bisa sunroofnya bisa dibuka. Panoramik juga. Terus joknya empuk. Ya nggak seempuk ini sih, Cak. Nggak seempuk Pajero, cuman ini empuk juga gitu. Soft gitu rasanya tuh. Jok-joknya ya. Pas rasanya. Kritikannya apa? Nggak ada bisa dikritik nih harga segini, Cak. Ini gila sih ini. Ini killer banget nih. Bagian samping sebelah kirinya. Ini juga ada pori-pori bagian apa? Kulit-kulitnya, Cak. Sudah ada apa? Armrestnya juga lebar gede, enak gitu. Terus ini ada cup holdernya, parking brake, drive mode di sini, ya. WB nggak usah nerangin lah, pokoknya sudah enak. Sama udah tahu lah ya gangannya. Ini yang paling menonjol di kacamata WB adalah visibilitas, top banget ini. Sama Pajero enakan ini nih. Lihat, bagian kap mesinnya tuh kelihatan banget seperti itu, lihat tuh. Jadi kalau kita nyetir jadi terasa lapang. Ini lebar nih, kacanya lebar bagian depan. Enak sih. Tapi nggak tahu deh ini kok kayak ada ininya sih, kurang ke kanan nih bagian sininya tuh. Tumpuan kakinya tuh agak ada ini. Nah, ini harusnya agak kanan lagi nih. Jadi kita harus agak kaki harus kita geser ke kiri dikit nih.
kurang natural rasanya, tapi mungkin kebiasaan doang sih. Ya, seperti ini. Ya, untuk stang-stangnya, setirnya maksudnya ya kayak New Pajero dan juga E-Force. Ini lebar juga, gede. Killer sih ini. Materialnya bagus. Ya, sudah Yamaha lagi ininya. Apa namanya? Untuk sound systemnya, soft touch. Plastiknya, finishingnya ini soft touch juga. Dan enaknya ya kita pas turun naik ya nggak setinggi Pajero, jadi pas itu kan ditutupnya enak gitu, maksudnya gede itu rasanya tuh kayak berat gitu, materialnya bagus. Nah ini bagian roda-rodanya juga cakep, kelihatan futuristik gitu loh. Nah mungkin sama kalau lihat asli baru terasa sih. Kita belakangnya coba ya. Dia nggak suka di sini sih WP, nggak tahu nih kenapa harus ada aksen begini ya jatuh. Aksennya kurang sipnya di situ. Oke, kita belakangnya. Dan di belakang, wah, lumayan oke. Menurut semuanya tuh. Nah, terasa cukup lebar. Legroomnya oke juga. Dan di sini ada, lihat. Nah, ini, nah cuman ini Cak, kalau pada kondisi gini, saat dibuka ini, tray-nya kita harus mekarin kaki, soalnya gesek. Nah, memang sih material plastiknya yang ini nggak terlalu istimewa ya. Nggak terlalu solid ya, jadi gerak-gerak gitu. Tapi oke lah. Ada cup holder juga di sini, lihat. Nah ini juga ada armrest di sini. Dia ini bisa berfungsi sebagai armrest dan juga bisa sebagai seat sandaran. Nah ini yang bikin serasa luas begini. Ini oke banget sih, harga segini mah oke banget ya. Udahlah, IBB nggak akan bahas lagi nih. Ini ada saku juga di sini, lengkap banget Cak. Gokil ini sih. Daripada Zenik mending ini sih IBB mah. Tapi kan hybridnya yang kekuatan dari Zenik. Oke, lihat AC ternyata cakep. AC cakep. Coba kita tutup ya. Nah ini yang lebih suka nih. Ini sudah power back door dan ketika ditutup, nah looks-nya seperti apa kita intip. Wah, ini cakep sih. Cakep bro. Ini juga luas ya. Ini kaca-kacanya tuh lebar-lebar sih dia, destinator ini. Pantesan nih banyak yang suka ya. Kelihatan mahal gitu. Sorry. Nah, jadi kita intip sampingnya seperti ini. Wah, cakep. Ini warna yang biru. Warna birunya, Mas. Sama sih ya, hanya beda warna. Gokil sih. Ini bakal laku kol ini. Laku sih Mas BB. Asli, ya. Nah, sekarang kita menuju ke BYD Atto, Mas. Nah, ya Allah, gila, Mas. Banyak banget dan ternyata lihat aslinya cakep, Cak. Lebih cakep aslinya dibanding gambar, Mas. Harga 200 jutaan, apakah memang materialnya kurang bagus? Ternyata fix enggak, Mas. Lihat nih materialnya ya. Bagus, masih bagus. Dan ketika IBB tekan, casingnya nggak bisa ditekan, Cak. Tebel, Mas. Tidak ada pergerakan bagian cover-covernya, casingnya. Artinya milimeternya tebel ini. Nggak menyangka harga segini, gokil. Coba kita masuk ya. Kita coba lihat. Kita masuk ke dalam, coba. Rasanya kayak apa di sini? Oh, I see, oke. Kita mundur. Mungil banget sih ini, coba. Kita intip. Rasanya memang agak tenggelam ke dalam. Ya. Tapi dia termasuk gede juga sih untuk ukuran mobil semungil ini. Tapi ya nggak luas-luas banget, Cak. Sempit sih rasanya. Tapi oke lah. Lihat ini lihat materialnya juga bagus ya. Walaupun pastinya nggak terlalu istimewa ya. Tapi untuk soft touch ini soft touch. Panel-panel dari stangnya juga kulit semuanya. Ini kulit. Ini calon laku sih. Yang nggak suka speedometernya nih. Kayak mainan tempelan doang. Tapi oke lah, lihat nih bagian ininya, Cak. Lama-lama apa kita beli aja nih. Tuh lihat sininya tuh. Ya finishingnya ini soft touch loh, ini soft touch loh, Cak, ini soft touch nih.
soft touch semuanya. Plastik-plastik juga oke ya. Untuk harga segini ini ada krum-kruman list begitu di sini, lihat. Ya, di sini juga ada BYD design. Nah, seperti itu. Di sini juga ada armrest-nya. Ini agak sempit di sini nih. Kaki kita di sini nih. Ini nih, jadi terlalu panjang dia sampai sini. Dan sekali lagi kalau sama nanya bagaimana dengan luasnya sama Yaris ya, luas Yaris ya. Tapi oke lah, lihat nih. Ini oke sih. Ini harga yang menggiurkan ya. 195-an kalau nggak salah sama 200 jutaan, 35 ya nggak salah ya. Nah, lihat nih. Ini juga setirnya juga bagus ya, finishingnya lihat. Jadi pernis-pernisnya, cat-catnya juga kelihatan sih nggak murahan gitu, Cak. Rapi banget. Rapih. Killer. Woi, Cak. Murah, Cak, ini, Cak. Ini materialnya bagus loh. Iya. Enggak, kita apa ngerasa kalau harga segini kan mungkin kan materialnya kurang ya, ternyata. Pajaknya yang 150.000. Iya, makanya pajaknya gila ya. Ini celengan ambrol lama-lama. Saman Surabaya masih laku ini. Iya. Warnanya nggak kayak. Tapi ini Surabaya kan dia ono ganjil genap, Cak, sing gare enak. Ini yang dilihat kayak jazz. Oh iya, Jadi kalau warnanya begini udah nggak kayak mobil. Iya, ini cakep sih ini. Ini anak muda seneng ini. Tapi apa impresi sampean menggiurkan ya? Nah, iya, aku baru mau beli mobil pas ngeliat ini. Angkanya masuk. Angkanya masuk ya. Dengan cicilan Sampean rumah awalnya pengen apa? Awalnya? Pinginnya sih tadi Honda. Oh, Honda, oke. Dan tadi Suzuki. Oke. Pas ngeliat ini kayaknya pindah. Pengennya harga semurah mungkin. Belakang luas ya? Luas ini mah untuk Wah, tuh lihat. Itu komen-komennya dari Surabaya ini. lumayan ini. Wes, modar ini. Pajak kurang aja. 150.000. 50.000 ya. 50 oli. Iya. 50 oli ya. Sama bensin. Iya. Tuh, Cak. Oke, Cak, monggo, Cak. Ini follower dari Surabaya. Ngeliat langsung pusing. Sini, Cak. Tuh. Jadi memang material-materialnya itu nggak terlihat murahan, itu intinya. Ya mungkin nggak yang setebel plastik di atasnya, tapi looks-nya dari finishing catnya juga bagus gitu loh. Mungkin yang agak kita harus adaptasi bentuknya ini nih yang gue kurang suka ya. Yang agak culun ya ke atas gitu posisinya, lampunya tuh mengecil gitu. Tapi oke ini. Tuh. Kita bukanya seperti ini. Tuh. Bagasinya. Nah. Lumayan ini, Cak. Lumayan ini, Cak. Gokil. Cakep, lihat. Roda-rodanya. Wah, ini sih jalan laku sih. Belakangnya lihat. Luas juga nih belakangnya, lumayan lah. Wah. Semakin pusing, Mas. Lihat nih semuanya, lihatnya kemana? Lihatnya semuanya ke Atto One yang baru, lihat. Teman-teman. Tuh. Atto semua yang dilihatin. Yang warna lainnya dan identitasnya di sini, identitasnya. Wih. Oke, jadi teman-teman ketika nyala ini BYD Atto One atau Seagull. Jadi kalau nyala seperti ini. Wah. Identitasnya cakep sih, keren sih ya, asli. Cakep sih, mantap. Cakep, Mas. Kalau nyala seperti ini, oh ini kunci ya ternyata. Seperti ini, lihat tuh dalamnya. Itu head unitnya aja juga berwarnanya cakep gitu. Nah ini bagian depannya. Gokil sih. Oke, lama-lama di sini bisa tergoda beneran ini. Jadi kita oprek Seagull dan juga Destinator, mobil yang saat ini menjadi hot topic dan memang tidak menyangka ya di mana sementara sendiri Destinator dihargai yang sangat menggiurkan ya, masih di angka 300-an untuk yang terrendahnya dan 400-an untuk yang tertingginya. Sementara ini juga sama 150
90-an untuk yang terbawahnya, dan range 380 km di angka 200-an juta dengan kecil ya. Ini gokil sih ya. Jadi impresi WP ini cakep, ini bakal menggoda celengan. Jadi sampean kalau mungkin mencari mobil ya segera aja merapat ke Gias ya, ada beberapa promo. Oke Kang Mas ya, kita aja update pembenaran langsung dari Gias. Mencerahkan semuanya, dan sebelum bisa kalau suka video ini semua like, share, dan subscribe. Oh jadi Kang Mas sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.